Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita harus semakin berupaya untuk jernih dalam berpikir dan terus menguatkan semangat dalam diri untuk berkarya secara nyata. Sahabat kalian yang berbahagia, saya baca sebuah apa istilahnya kalau di Instagram, kalau di Twitter itu cuitan gitu ya. Kalau di Facebook status ini ada dari Instagram tempo.co yang mengutip ungkapan dari penyidik KPK yaitu Bapak Novel Baswedan. Saya bacakan. Tetapi kami ingin memastikan bahwa perjuangan memberantas korupsi yang merupakan harapan masyarakat Indonesia ini harus dilakukan hingga akhir. Sehingga bila pun tidak berhasil, maka kami akan dengan tegak mengatakan bahwa kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh hingga batas akhir yang bisa diperjuangkan. Kalau kita timbang, kalimat dari Bapak Novel Baswedan ini menunjukkan sebuah heroisme, visi sekaligus kerelaan berkorban dan berjuang untuk menegakkan apa yang semestinya akal sehat, nurani, dan visi pembangunan itu tegak bersama-sama. Artinya kita melihat bahwa di sini ada sebuah keberanian sekaligus ungkapan tulus pada satu hal yang memang harus diupayakan tegak, yaitu kebenaran dan keadilan itu sendiri. Dan dalam konteks apa yang belakangan berkembang, kalau kita perhatikan ya komentar netizen di berbagai platform media sosial, kita bisa temukan bahwa KPK atau pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK, tes wawasan kebangsaan, sebagai pihak yang dianggap dan diyakini berada di dalam posisi yang benar. Dan karena itu, hampir semua wajah-wajah mereka yang masuk dalam 75 tidak lulus TWK itu adalah wajah-wajah yang tanpa beban, menunjukkan keberanian, pada saat yang sama mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kita bisa bertanya, mengapa demikian? Ada satu kaidah menyebutkan bahwa akal manusia dianugerahkan oleh Allah agar bisa melihat, mencerna, dan menjelaskan kebenaran. Dengan kata lain, orang yang berada pada posisi-posisi yang tidak bersalah dan secara tulus serta terbukti berada di dalam kebenaran, mereka adalah orang yang tidak akan pernah terbata-bata di dalam menjelaskan kebenaran itu sendiri. Yang kedua, tidak pernah ragu di dalam melangkah apapun resikonya. Dan yang ketiga, dia bergerak bukan semata-mata hak pribadinya, tetapi lebih karena sebuah alasan besar yang kita sebut sebagai amanah, yang di sana juga terkandung harapan rakyat Indonesia, bagaimana korupsi di Indonesia itu bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Sekalipun sejak adanya KPK, sejak itu sebenarnya korupsi bukan malah teratasi, namun menjadi-jadi. Dalam konteks seperti itu saja, KPK dianggap sebagai sebuah gangguan, hambatan, dan karena itu banyak pihak mengatakan sebaiknya dimatikan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, orang-orang yang menggunakan akal sehatnya secara tepat, menjadikan itu sebagai sarana untuk mencerna kebenaran, dia akan selalu memiliki keberanian. Dan sebaliknya, akal yang kemudian secara sengaja digunakan untuk memahami kebenaran dan kebatilan, lalu dia berpihak pada kebatilan dan berusaha untuk menjelaskan, merasionalkan, memberikan sistem penjelas atas sebuah kebatilan atau kesalahan, dia akan terbelit oleh kalimat-kalimat yang berputar-putar, berulang-ulang, dan pada akhirnya mereka yang berada di posisi yang salah tidak pernah bisa memberikan sebuah jawaban yang dapat dicerna secara mudah oleh akal sehat. Sebaliknya, orang dengan sangat mudah, siapapun yang mendengar dan mengerti posisi salah dan benar itu, ya, terutama kalau kalimatnya berbelit-belit, berputar-putar, itu sekalipun dalam konteks bukti mereka tidak bisa hadirkan, tapi dalam konteks
apa yang kemudian dipaparkan, mereka bisa melihat sebuah indikasi kuat bahwa ada sebuah kesalahan yang coba dijelaskan sebagai sebuah kebenaran, dan itu tidak akan pernah terjadi. Sahabat kalian yang berbahagia, sesungguhnya kehidupan manusia di dunia ini sudah sangat panjang, dan mereka yang coba memutarbalikkan fakta cepat atau lambat akan dibuka, akan dibongkar ya, akan dibedah ya, akan kemudian didadar oleh waktu itu sendiri. Dan apa yang kemudian hari ini kita lihat sebenarnya adalah sebuah ya bentuk pengulangan dari siklus sejarah, di mana mereka yang berada di dalam posisi yang salah, kebatilan, tapi tetap ngotot, tetap bersikeras, dia akan kemudian diarahkan pada bagaimana sejarah orang-orang terdahulu yang coba merasionalkan kebatilan dan coba membenarkan ya yang salah. Ini satu kaidah dan aksioma kehidupan yang sudah tidak bisa kita elakkan siapapun itu. Nah, yang terpenting saat ini apa bagi kita generasi muda? Bahwa pertama, dari kasus yang kemudian berkembang di negara ini, persoalan kita secara mendasar bukan persoalan jumlah pajak yang diterima oleh negara, bukan pula investasi yang diterima oleh pemerintah, tetapi bagaimana kualitas pikiran, kualitas moral, dan kualitas tanggung jawab pemimpin atau orang-orang yang memiliki kewenangan di dalam roda pemerintahan itu sendiri. Sebab jika kondisi moral bangsa ini dalam kaitan para pemimpin dan pemegang kebijakan masih seperti sekarang, ya, yang banyak problemnya, kemudian berita-beritanya kalau kata Pak Said Didu kalau dari lapangan Banteng itu selalu menakutkan, ya, menyusahkan, itu kita akan sulit untuk bisa menjadi bangsa yang maju. Dan bangsa yang maju itu bukan ditentukan oleh seberapa besar modal yang dia kuasai, yang dia genggam, tetapi seberapa punya tanggung jawab, ya, seberapa bisa diandalkan dan seberapa ada integritas di dalam dirinya itu. Maka sebenarnya bangsa Indonesia ini ke depan membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang memiliki visi, tanggung jawab, dan juga semangat berjuang untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Kalau kita hari ini tidak puas dengan kepemimpinan yang ada saat ini, maka tugas kita adalah menyiapkan diri kita, menyiapkan generasi yang akan datang sebagai orang-orang yang mengenal moral sekaligus menegakkannya, sebagai orang-orang yang punya keyakinan penuh kepada Tuhan bahwa mencari rezeki itu dengan cara yang halal, tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, yang merugikan rakyat, yang oleh agama diklaim atau ditetapkan sebagai satu yang haram, karena langkah-langkah tersebut tidak pernah akan mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya akan menjerumuskan kita menjadi orang yang sangat jahil. Apa orang yang sangat jahil itu? Adalah berusaha memberikan penjelasan rasional pada hal-hal yang irasional. Sudah termasuk kalau kata Quran itu majnun, orang gila, dan seterusnya. Nah, secara lebih konkret, tugas kita adalah bagaimana menghidupkan kesadaran-kesadaran tersebut pada ruang pikiran kita sendiri, pada ruang pikiran keluarga dan lingkungan kita berada. Karena pada akhirnya situasi ini akan terselesaikan bukan karena banyaknya kritik yang disampaikan, tetapi ada tidak sekelompok anak muda yang menyiapkan diri untuk mengubah wajah Indonesia di masa yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.